Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Betapa besarnya, betapa lebarnya kasih-Mu Bapa di hidupku. Jauh lebih hebat dari segalanya kasih-Mu Bapa di dalam kehidupanku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, hidup yang kekal Kau berikan. Yesus, Engkaulah kasih yang sempurna. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Di dalamku aman, di dalamku kuat, karena ku tahu pasti kasih-Mu lingkupiku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu sempurna, memberikanku hidup baru, selalu nyata di dalamku. Shalom. Selamat hari Minggu. Bertemu kita sekali lagi. Karena rahmat-Nya, karena cinta kasih-Nya kita dapat bertemu lagi. Saya akan bawa kita di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang agung, Allah yang perkasa, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan keagungan-Mu, karena Engkau adalah Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami ya Bapa, buat hari ini, buat hidup yang Tuhan beri. Kalau hari ini kami dapat bangun, dapat bernafas, kami dapat menikmati udara yang segar, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu, semuanya karena kemurahan-Mu ya Bapa, yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami bersyukur di mana pada pagi hari ini kami dapat dipertemukan sekali lagi ya Bapa, di dalam ibadah online ini. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami telah nikmati, bahkan segala berkat-berkat yang kami juga nikmati yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesainya. Bagi anak-anak-Mu juga yang terlibat secara langsung dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan yang berkarya, Tuhan Yesus yang berperkara. Bahkan lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat firman-Mu juga yang akan kami nikmati, dan kami akan dengar dan pelajari bersama-sama, agar semuanya itu akan menyegarkan kami, menyegarkan tulang kami hingga ke sung-sung. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, agunglah
kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan juga yang akan berkarya di atas segalanya. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang akan bermain alat musik, yang memimpin puji-pujian, yang akan mengendalikan APS sistem juga Tuhan Yesus. Semuanya di bawah kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Tuhan. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Mari saatnya umat Tuhan yang kita memuji dan menyembah Tuhan kita pada hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan, benar Tuhan, ini kami ya Bapa, sebagai anak-Mu Tuhan, pakailah kami ya Bapa. Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam damai di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita terus belajar dan berfungsi dengan firman Tuhan yang kita pelajari berkaitan bahkan berhubungan dengan khotbah pada 2 minggu yang lalu. Dengan tema yang kita pelajari pada pagi hari ini berbicara tentang gereja adalah milik Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah gereja adalah milik Tuhan. Mari kita baca bersama di dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 hingga 19. Sekali lagi dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 hingga 19. Oleh itu ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu pejal inilah akan kubina jemaatku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya. Aku akan memberikan kerajaan surga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat juga di surga. Apa yang kamu uraikan di dunia ini akan diuraikan juga di surga. Pembacaan yang kedua saya bawa untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 43 sehingga 47. Sekali lagi di dalam pembacaan kedua Kisah Para Rasul 2 ayat 43 hingga 47. Saya baca dengan suara yang boleh didengar. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul itu.
Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka lalu membagikannya antara mereka menurut keperluan seseorang. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati dan membagi roti dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati. Terakhir, sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada semua orang, setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kisah para rasul ini menunjukkan bahwa gereja yang mula-mula adalah menjadi gereja contoh atau gereja teladan. Dalam beberapa hal seperti yang sudah juga dijelaskan pada khotbah sesi pertama yang lalu, di mana kita melihat bahwa Tuhan terus memberkati gereja ini sehingga setiap hari ada kegerakan, bahkan ada kuasa yang menggerakkan mereka untuk datang kepada Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan menambah bilangan mereka. Ini berarti bahwa anggota jemaat dipenuhi oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita melihat apakah rahasia bahwa gereja adalah milik Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan di sini berbicara tentang rahasia bahwa gereja adalah milik Tuhan. Yang pertama kita pelajari rahasia ini adalah rahasia bahwa gereja memiliki kuasa mujizat Tuhan. Ini terdapat di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 43 hingga 44. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul. Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka. Kalau kita lihat di sini, saudara jemaah yang dikasihi Tuhan, bahwa inilah yang telah dimiliki oleh gereja pada ketika itu, yaitu mereka memiliki kuasa mukjizat daripada Tuhan. Oleh sebab mereka takut kepada Tuhan, bahkan takut melakukan dosa. Sebaliknya pada masa kini, ada ramai dan tidak sedikit yang dikatakan jemaat atau gereja Tuhan tidak takut kepada Tuhan, bahkan tidak takut untuk melakukan dosa. Apa yang mereka lakukan apabila mereka memiliki kuasa mukjizat Tuhan? Oleh karena mereka memiliki dan punya kerendahan hati sebagai manusia yang normal. Dengan maksud manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka dengan itu saudaraku, akibat daripada jemaah yang mula-mula di mana mereka menerima kuasa mukjizat Tuhan itu, mereka selalu bahkan menikmati berkat Tuhan melalui iman dan firman Tuhan yang telah mereka dengar. Kita melihat penjelasan di sini bahwa gereja memiliki kuasa mukjizat. Yang pertama, karena ramai orang yang mengikuti atau percaya Tuhan. Ini berbentuk akibat daripada kuasa mukjizat Tuhan terhadap gereja atau terhadap orang percaya. Ini kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 2. Ramai orang mengikutinya atau mengikuti Yesus setelah mereka melihat mukjizatnya menyembuhkan orang sakit. Apa yang terjadi? Dengan arti bahwa orang percaya, orang mengikuti Yesus setelah mereka melihat, setelah mereka mengalami, setelah mereka menikmati mukjizat Tuhan menyembuhkan orang sakit, baik secara fisikal
tetapi secara langsung kepada rohani mereka. Orang mengikuti Yesus pada ketika itu memiliki dua sikap. Adalah sikap yang pertama, mereka hanya berkeinginan atau ada kemauan untuk memenuhi kehendak hati dan fisikal mereka, yaitu supaya mereka mengharapkan ada makanan yang diberi kepada mereka jika mereka mengikuti Yesus. Yang kedua, sikap yang kedua adalah ada keinginan dan kemauan yang tinggi untuk percaya. Jadi, di manakah posisi kita sebagai gereja Tuhan? Apakah yang pertama hanya mengikuti atau ingin untuk memenuhi kehendak fisikal kita, yaitu untuk memenuhi keperluan kesehatan kita secara fisikal, ataupun yang hal yang kedua, yaitu memenuhi ataupun ada kemauan kita yang tinggi untuk percaya kepada Tuhan. Yang penting di sini kita pelajari, saudara jemaah yang dikasihi Tuhan, adalah kita haruslah memerlukan kesembuhan rohani, itu namanya mukjizat Tuhan. Yang kedua, gereja memiliki kuasa mukjizat karena melayani dengan menikmati keberhasilan seperti Rasul Paulus. Sudah tentu kerinduan kita adalah supaya kita melayani Tuhan dan akan menikmati hasil. Juga boleh digambarkan sebagai seorang petani. Seorang petani itu mengharapkan supaya apa yang ditanamnya pasti akan menuai hasil dan menikmati hasilnya. Tetapi kadangkala seorang petani pun gagal, juga tidak dapat menuai hasil oleh sebab ada perkara-perkara yang menghambat, menghalang, atau mengganggu apa yang ditanamnya. Kita melihat apa yang telah berlaku kepada Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 4 ayat 20. Karena kerajaan Allah bukan sekadar kata-kata sahaja, tetapi terdiri daripada kuasa. Ini berarti bukan saja kita berbicara. Banyak orang, bahkan gereja Tuhan hari ini, senang untuk berkata-kata, jangan itu, jangan ini, dan sebagainya. Justru tidak sesuai dan tidak sejajar dengan tindakan itu, berarti bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan dengan menikmati hasil. Tetapi seorang pelayan Tuhan haruslah punya peranan atau memiliki peranan semangat komitmen. Kita harus tunjukkan bukan saja kepada Tuhan tetapi kepada orang lain. Seorang pelayan Tuhan juga harus mengajarkan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Sebab kita melayani bukan kepada manusia, bukan untuk memenuhi keperluan, bukan untuk memenuhi kehendak kita, tetapi memenuhi rencana Allah yang harus digenapi di dalam setiap manusia yang ada di dunia ini. Hal yang ketiga, di dalam perkara yang pertama kita pelajari bahwa gereja memiliki kuasa mukjizat karena percaya bahwa mukjizat masih berlaku. Haleluya. Kita bersyukur kita sampai pada hari ini kita pasti memiliki bahkan menikmati kuasa mukjizat. Sebab mukjizat itu pasti berlaku bukan saja hari ini tetapi akan datang. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ini berarti Yesus tidak berubah. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita punya ada refleksi hidup. Di mana kita berada, apapun keadaan kita, supaya kita menanggapi firman Tuhan itu dan Kristus itu di dalam kehidupan kita, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Adalah dari sudut lain kita berpikir, dimanapun kita berada bahwa kita harus percaya ada mukjizat sebab Allah di dalam Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya.
Kita harus memiliki keyakinan, percaya, teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Walaupun mungkin kebiasaan, pada dasarnya sikap atau sifat-sifat kita selalu berubah-ubah. Atau mungkin dalam tanda kutip, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan mengikut iklim. Tetapi berbalik kepada Ibrani 13 ayat 8 ini, kuasa Tuhan tetap berlangsung. Percaya atau tidak, kuasa Tuhan pasti berlangsung. Hal yang kedua, rahasia bahwa gereja memiliki kuasa memberi. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 hingga 45. Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka lalu membagikannya antara mereka menurut keperluan seseorang. Kita melihat di sini bahwa poin yang kita nampak di sini, lihat di sini adalah mereka tetap bersatu. Yang pertama, mereka berkongsi milik. Yang ketiga adalah mereka membahagikan. Ini menjadi satu kebijaksanaan kepada gereja Tuhan. Yang pertama menjelaskan tentang gereja memiliki kuasa untuk memberi atau kuasa memberi, karena gereja maju jika keuangannya kuat. Keuangan bukan suatu prioriti terpenting atau terutama. Sehingga keuangan juga mungkin boleh melupakan kuasa Tuhan, kuasa mujizat Allah memberkati gereja. Bukan pada dasarnya keuangan itulah satu-satunya yang memajukan gereja. Tetapi dari segi atau aspek keuanganlah salah satu yang memajukan, yang mengembangkan pelayanan Tuhan. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 hingga 35. Tiada seorang pun di antara mereka yang kekurangan, karena semua yang memiliki harta atau rumah telah menjualnya, membawa uang jualan itu dan meletakkannya di kaki para rasul, lalu dibagikanlah antara mereka menurut keperluan masing-masing. Kita melihat dalam ayat 34, tiada seorang pun. Ini berarti tidak ada satu orang terkecuali, tidak kekurangan. Berarti diberkati oleh Tuhan dengan melimpah. Dan ayat 35, mereka membahagikan atau dibahagikanlah mereka segala uang yang telah mereka peroleh. Dalam Kisah Rasul 4 ini berbicara bahwa gereja Tuhan saling memperhati keperluan seseorang. Ini menuju kepada keselarasan dan keseimbangan gereja itu di dalam soal kebajikan. Uang salah satu hal yang penting dan boleh membantu pertumbuhan gereja. Kurang uang, kurang apapun yang kita harus lakukan, ya kan? Tiada uang, tiadalah yang kita buat. Sekurang-kurangnya gereja Tuhan adalah disarankan supaya berusaha keras untuk mencari uang, bukan mengumpulkan uang. Tetapi kita harus berusaha keras untuk mencari uang. Dari mana? Kalau kita melihat dalam ayat yang telah kita baca bahwa karena semua yang memiliki harta atau rumah telah menjualnya. Masa kini saya tidak menyarankan supaya juallah segala yang ada pada kamu.
Tetapi mari supaya kita aplikasikan firman Tuhan ini, segala yang kita perolehi, terutama dalam dikatakan di sini adalah uang, kita bawa itu di hadapan Tuhan. Maka bila kita bawa di hadapan Tuhan, pasti gereja Tuhan diberkati. Selain itu, bukan saja gereja berusaha keras untuk mencari uang, tetapi harus mengurus uang secara efisien dan disiplin. Yang kedua, gereja memiliki kuasa memberi karena gereja atau jemaah yang harus dan siap diajar untuk secara memberi secara alkitabiah. Di dalam Maliaki 3 ayat 10, saya percaya ayat ini tidak asing bagi seluruh jemaat Tuhan. Dikatakan di sini bahwa bawalah seluruh persembahan 1/10 kamu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan alam semesta. Adakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke tempat yang memadai menampungnya. Dalam ayat ini, pertama, tindakan gereja Tuhan adalah bukan saja gereja membawa persembahan, tetapi kita harus beriman di dalam persembahan kita. Seperti juga dalam hal berdoa, bukan saja kita senang untuk mengucapkan kata-kata kita dalam doa, tetapi dalam doa juga harus punya iman. Imani apa yang kita doakan. Di dalam ayat 8 daripada Maliaki 3 ayat 10 ini berbicara bahwa kenapa gereja atau jemaat tidak diberkati melalui persembahan persepuluhan, karena dikatakan di sana sebagai perompak atau pencuri. Kalau ini yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, maka gereja tidak siap diajar dan tidak menerima ajaran tentang persembahan persepuluhan. Maka tindakan gereja selanjutnya adalah berilah persembahan persepuluhan dengan keikhlasan, kerelaan, dan iman kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, mengenai dengan gereja yang harus siap diajar memberi secara alkitabiah, di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah kepada orang dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah akan dicurahkan ke atas pengikutmu. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Kita melihat di sini, mengapa Yesus berbicara kepada orang banyak ketika itu, bahkan murid-muridnya? Karena kita melihat bahwa kitalah diaplikasikan kepada gereja Tuhan pada masa kini adalah kitalah yang bertindak untuk mendahului dalam hal ini atau dalam hal memberi. Ada orang yang pandai mengajar memberi tetapi sendiri tidak pandai memberi. Ada orang berkata, oh, persepuluhan tidak perlu. Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam asal usul pemberian persepuluhan itu sudah dimulai sejak di dalam perjanjian lama. Yang kedua, mengapa kita haruslah memberi dengan segenap hati? Itu yang dikatakan oleh Yesus di sini, bahwa suatu takaran yang baik dipadat dan diguncang sehingga melimpah. Ini berarti tidak ada celah-celah kosong lagi. Artinya dipenuhi, sudah penuh, harus beri kepada yang lain yang memerlukan. Jangan sudah penuh, tidak mau juga. Ini berarti kelihatan jemaah atau gereja
tidak akan memberi, tidak siap untuk memberi, bahkan tamak. Ini menjadi satu peringatan kepada kita bahwa Yesus katakan bahwa ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan kepadamu. Sama halnya dengan ukuran pakaian. Jika pakaian saya tidak boleh ukur pakaian saya dengan sesiapa. Itu namanya ukuran saya. Ukuran saudara itu harus diukur dengan fisikal kita sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus bahwa gereja Tuhan harus siap, bahkan dipersiapkan untuk memberi secara alkitabiah. Yang terakhir, rahasia bahwa gereja milik Allah adalah gereja memiliki kuasa kesetiaan. Kata dasar kesetiaan adalah setia. Di dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati dan membahagi roti dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati. Kalau kita lihat di sini, pokok pembicaraan di sini adalah bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Karena pada waktu itu setiap hari mereka berada di bait suci. Bagaimana dengan hati dan hidup kita? Adalah sama ada kita memperingati kasih Tuhan, sama ada kita membagi berkat, sama ada kita menikmati berkat. Apa yang kita lakukan itu dengan sukacita atau tulus hati? Kita pelajari poin yang pertama, di mana gereja memiliki kuasa kesetiaan, karena kesetiaan adalah karakter atau sifat Tuhan. Terdapat dalam Keluaran 34 ayat 6 hingga 7. Kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa lalu berseru, Tuhan, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar serta berlimpah kasih dan setia. Ayat 7. Allah mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, serta membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Sifat Allah yang kita pelajari di sini, kesetiaan adalah karakter atau sifat Allah, yaitu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan berlimpah setianya. Ia juga mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Menjadi suatu peringatan bagi kita, saudara gereja Tuhan. Tuhan juga akan menghukum orang yang bersalah, tidak bertobat, tidak insaf atau tidak sadar akan kesalahan. Ingat, ini menjadi suatu peringatan yang keras bagi gereja atau jemaat Tuhan. Yang kedua, gereja memiliki kuasa kesetiaan karena kesetiaan adalah karakter para nabi. Dalam Bilangan 12 ayat 7. Tetapi tidak demikian halnya dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam seluruh baitku. Paulus juga menyatakan bahwa kita adalah bait Allah. Maka pada waktu perjanjian lama Musa hidup, dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Menjadi nabi, itu berarti menjadi penyampai firman Tuhan kepada seluruh manusia pada ketika itu. Apa yang kita lihat contohi terhadap Musa, yaitu dia menjauhi kecemaran dan kejahatan. Dia takut berbuat dosa. Dia takut berbuat kejahatan. Dia tidak ikut serta atau terlibat melakukan dosa seperti apa yang dibuat oleh orang lain. Tetapi apa yang berlaku kepada Musa, apa yang Musa alami di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan berkenaan kepada. Yang ketiga, gereja memiliki kuasa kesetiaan
Karena kesetiaan adalah karakter setiap anak Tuhan. Ini berarti setiap kita orang yang percaya punya karakter sebagai anak Tuhan, yaitu kesetiaan. Ada setia. Setia beribadah. Setia dalam persekutuan. Setia mendengar firman Tuhan. Setia memberi. Ini adalah hal-hal yang mendasari hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah hendaklah berbuat baik sambil berserah kepada Allah, Pencipta yang setia. Di mana perbuatan baik tidak melahirkan manusia yang baik. Tetapi manusia yang baik berarti manusia yang baik itu sebagai anak Tuhan melahirkan perbuatan atau karakter yang baik. Kadang-kadang dan sebaliknya, perbuatan sebagai orang percaya, bahkan orang Kristen, itulah lebih buruk daripada orang kafir. Sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah bersikap yang baik, memiliki perbuatan, tindakan yang baik. Saya membaca satu tulisan juga daripada seorang pribadi di dalam Facebook mengatakan bahwa ibadahmu sia-sia jika tidak menguasai lidah kita. Karena Yesus juga berkata, apa yang keluar daripada mulut kita itu daripada hati kita. Yang seterusnya adalah sikap kita sebagai anak Tuhan. Kita harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh ini, saudara, adalah dengan segenap hati. Jangan kita berpikir bahwa dunia ini banyak yang saya lalui, banyak yang saya miliki, banyak yang saya dapat. Lalu kita orang yang pertama yang terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Sehingga hidup kita, sehingga pikiran kita dibuai oleh kesenangan bahkan keindahan dunia ini. Sehingga tidak menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka sikap kita sebagai anak Tuhan haruslah tunduk dan taat kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, gereja haruslah melakukan hal-hal yang menyatakan sebagai milik Tuhan. Karena yang pertama kita belajar adalah memiliki kuasa mujizat Tuhan. Yang kedua, memiliki kuasa memberi. Dan yang ketiga, memiliki kuasa kesetiaan. Apabila kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai gereja melakukan hal demikian, maka inilah gereja yang menjadi milik Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengajak jemaat kita terus berdoa. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan, di mana hari-hari yang sudah kami pergunakan telah kami diberkati dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami, supaya setiap langkah perjalanan kehidupan kami Tuhan untuk masa depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya secara pribadi bahkan gereja sebagai milik Allah akan menikmati kuasa mukjizat Tuhan dan kuasa untuk memberi. Diajar untuk kuasa kesetiaan itu menjadi sikap-sikap kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya ajar kami senantiasa untuk memiliki
Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami takut untuk melakukan segala hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang jahat, dan takut melakukan dosa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.